papa itu kena guna-guna orang. Si badan gede, hitam, tinggi itu emang dia menampakkan. Halo sahabat Huru Hara, kembali lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Malam ini kita kedatangan seorang narasumber, satu-satunya perempuan pertama yang jadi narasumber di channel Huru Hara Horor. Namanya Teh Meli. Kita sapa dulu narasumber di samping aku. Halo Teh, selamat malam. Malam. Makasih nih udah nyempetin waktunya untuk datang di podcast kita. Ini Teh Meli ini mau menceritakan kisah horor atau kejadian yang mengerikan tentang seseorang yang mengirim guna-guna ke bapaknya ya? Iya. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, mungkin Teh Meli sekarang sibuknya apa Teh? Ibu rumah tangga aja sih. Ibu rumah tangga ya. Nah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya Teh Meli, stay tune dan tonton video ini sampai habis. Tahun 2017 waktu itu. Pas aku keluar SMA ya, kejadiannya papa sakit stroke. Ya memang punya penyakit darah tinggi sih papa itu, turunan juga ya gitu. Ya awalnya stroke-nya kenanya yang kiri, riwayat pertamanya mah gitu. Sebulan di rumah sakit sembuh, beberapa tahun kemudian karena jatuh. Oh, jadi udah sakit itu sempat sembuh dulu. Terus? Iya, ada riwayat pertama stroke kena yang kiri. Sebulan di rumah sakit, sembuh. Ada sekitar 6 tahun kalau nggak salah. 5 tahun lah gitu. Langsung bapak itu jatuh, kena stroke yang kanan. Yang kanan. Langsung fatal lah itu mah. Sebelumnya yang kiri. Sebelumnya yang kiri cuma sebulan. Sebulan gitu. sembuh, terus yang sekarang yang kanan. Yang kanan, jadi fatal lah gitu. Oke. Oh ya, apa namanya mah benerin genting ke atas gitu. Ya mungkin darah lagi tinggi. Pas turun dari tangga, beberapa langkah kemudian sampai ke tengah rumah. Ya di situ nggak ingat apa-apa, jatuh Langsung pingsan. Ya dibawa ke rumah sakit. Ya udah langsung nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, langsung mati yang kanan aja gitu. Tapi yang kiri mah bisa. Yang kiri masih bisa gerak gitu. Jadi yang kanan kenanya gitu. Adalah sekitar 2 minggu, nggak lama kalau yang ini langsung dibawa ke rumah. Karena kondisinya udah tua juga sih gitu. Dibawa ke rumah, ya dirawat di rumah aja. Jadi rawat jalan di rumah gitu aja. Ya mama yang ngurusin, ya anak-anaknya juga gitu. Kalau ada senggang waktu gitu, silih ganti lah gitu. Oke. Mendekati berapa ya, 7 tahun lah. 7 tahun mama meninggal duluan. Di rumah ya, di rumah tuh nggak seperti biasanya lah gitu. Di rumah teh gitu. Kita tuh rumah tuh pinggirnya tuh masjid. Masjid berdampingan dengan masjid. Nempel lah gitu. Nempel. Jadi ya bersih lah gitu ya, nggak ada. Ngerasa anehnya berarti hawanya udah nggak enak. Dari hawa, terus ada suara-suara yang apa ya, yang nggak seperti biasanya gitu. Suara-suara kayak gimana itu Teh? Yang ngetuk-ngetuk pintu, kayak buka-buka pintu gitu. Buka-buka pintu. Ya, kayak apa ya? Maksa mau buka gitu. Padahal si pintu tuh nggak dikunci, nggak apa gitu. Ya pas dibuka nggak ada orang. Nggak ada orang. Berarti itu dibukanya dari dalam kan? Dia megang-megang pegangan pintunya teh dari dalam. Dari gitu. dalam kamar. Jadi gerak-gerak sih itunya. Padahal di dalam kamar nggak ada orang. Nggak ada orang. Oke. Terus tiap tengah malam papa tuh selalu nggak bisa tidur. Jadi melek gitu. Padahal ya udah minum obat atau apa kita tidur gitu. Tapi kayak yang ngelihat apa gitu. Kayak papa tuh kayak ngelihat sosok apa gitu. Tapi sama kita mah nggak kelihatan gitu. Tapi raut wajahnya itu ketakutan. Iya, kayak yang apa ya, melotot gitu. Tiba-tiba kadang melotot papa itu. Nggak ada suara tapi yang dikeluarkan. Nggak ada suara. Cuman ya itu aja.
kayak di dapur juga suka ada, ya bukan tikus, beda gitu ya kalau misalkan suara tikus atau benda apa jatuh gitu, ini mah kayak yang hal aneh gitulah. Ya udah, akhirnya saya nyuruh adik saya buat ya pergi ke orang yang bisa lah gitu ya, buat nanyain ada apa ini gitu di rumah gitu. Terus ya ininya ke papa gitu ya intinya. Ya kata orang bisa ya diceritain katanya papa itu kena guna-guna orang gitu. Nah dari situ ya kaget juga ya gitu. Kok bisa gitu ya, rumah kan deket masjid, kita juga kan sering ibadah lah, ngaji gitu ya buat papa gitu, kok bisa setega itulah gitu orang gitu. Ini teteh tahu nggak Mas Suna, si papahnya itu pernah ada konflik sama orang atau gimana gitu? Apa pernah ribut sama orang atau mungkin ada orang yang papa sirik? tuh orangnya emosian. Oh gitu ya. Emosi gitu. Jadi apa ya, sensitif atau gimana ya, jadi keras lah maksudnya. Keras ya, bener. Maksudnya dia jadi orang nggak apa-apa juga kadang tiba-tiba marah nggak pugu-pugu ke orang itu gitu. Kalau untuk orang yang terbiasa mungkin wajar menganggapnya karena udah kenal. Tapi kalau untuk orang lain mungkin ada yang sakit hati kan, bisa jadi ya. Iya, kayaknya seperti itu. Orang itu mungkin pernah sakit hati sama papa gitu. Cuman kita anak-anaknya nggak tahu apa sih masalahnya gitu. Banyak hal-hal aneh juga gitu, nggak seperti biasanya gitu. Kayak ya dari hawa rumahnya aja udah nggak enak. Yang biasanya tidur juga nyenyak, kita tiba-tiba kalau tengah malam tuh kayak ada apa gitu. Ada yang ngeliatin terus ya nggak enak gitu. Terus kan ngelihat papa juga kan jarang tidur kalau malam teh gitu. Ya sebenarnya pengen tahu sih ya, kalau kelihatan mah gitu kita teh. Udah mulai curiga nih ada yang aneh gitu. Tapi kita nggak tahu kan kiriman orang itu teh berbentuk apa-apanya kan nggak tahu. Tapi ya terlihat sih ke badan papa juga jadi lebih berdampak gitu. Jadi menampakannya ke kayak yang kaki tuh semakin membesar gitu. Semakin bengkak. Terus ada borok-borok, padahal nggak punya penyakit gula sih papa itu, cuman darah tinggi aja. Ya semua normal, dicek dokter itu cuman darah tinggi aja papa gitu. Sakitnya papa itu kasihan banget, jadi sampai kita manggil orang pinter dari Purwakarta juga emang. Jadi beberapa orang pintar itu dari 4 itu ya memang menunjukkan ceritanya sama hampir gitu. Sama, padahal mereka nggak saling kenal kan? Nggak saling kenal gitu. Terus kan kita mendatangkannya juga di hari yang berbeda gitu kan. Tapi intinya sama. Penerawangan mereka sama. Gitu, bahwa papahnya Teh Meli ini ada yang guna-guna nih gitu. Sama banget, bener. Jadi nyata. Percaya nggak percaya tapi terbukti gitu. Terbukti banget gitu. Oh iya, sempet sama adik karena penasaran kan, pengen tahu ya. Datang ke si emak itu, ya pertamanya mah adik langsung teteh ikut ke sana karena penasaran. Tapi mungkin karena belum jodoh atau gimana, si emaknya itu sakit. Karena mau udah dioperasi mata yang sebelah gitu. Jadi dia nggak nerima pasien gitu. Jadi ya nggak ketemu. Mungkin tapi kalau masa pemulihan ya. Kalau sama adik mah selalu ketemu. Padahal teteh kan penasaran gitu ya, pengen langsung ngobrol gitu. Kata si emak kan nanti ketemunya sama anak perempuan papa gitu ya. Maksudnya ketemunya yang ngirimnya? Yang ngirimnya gitu. Akan terlihat oleh anak perempuannya papa. Iya gitu. Dan itu ya memang terjadi, yang melihatnya saya sendiri gitu. Itu gimana ceritanya teh? Jadi pas mendekati papa, kan kata si emak nanti terlihat sama anak perempuannya ya, emang itu benar. Pas papa meninggal katanya nanti dia akan menampakkan yang ngeguna-guna papa. Si badan gede, hitam, tinggi itu emang dia menampakkan seminggu mau meninggal. Udah bener-bener tanda-tandanya tuh emang bener-bener udah terlihat banget lah gitu ya. Dibawa ke rumah sakit seminggu lah.
Papa itu ya, kita ketemu juga sama orang yang bisa juga gitu ya. Ya masih orang rumah sakit juga. Ya katanya papa punya simpenan barang-barang gitu. Jadi papa tuh ya dari situ juga mungkin sakitnya ya, karena papa tuh terlalu banyak nyimpen barang-barang yang seperti itu tapi tidak diurus sama papa itu. Jadi mungkin jadi apa ya, ngebalik ke isinya ya. Jadi balik ke badannya papa gitu. Jadi nyerang gitu. Nyerang. Udah sama bapaknya lagi diguna-guna, terus si barang-barang itu malah balik nyerang. Iya. Ya itu sih yang bikin papa sakit luar biasa. Ya 8 tahun stroke kan bukan waktu yang sedikit. Ya, sebentar. Kita juga yang ngurusnya bener-bener luar biasa, sampai ya mama juga meninggal duluan kan gitu. Nah dari rumah sakit itu kita ketemu sama orang yang ya bisa juga. Akhirnya kita minta air. Ya namanya ikhtiar ya, kita bukan nggak percaya sama Allah ya, kita tetap ya sholat gitu. Nah kita harus ngumpulin barang-barang yang simpenan papa itu, barang-barang semua harus terkumpul, jangan ada yang tersisa. Dan itu si bapak yang nyuruhnya itu ya, yang si bapak yang bisanya itu tertuju pada satu lemari, pokoknya semua barang ada di situ katanya gitu. Jadi mungkin terlihat ya auranya kuat banget gitu. Kan kalau yang gitu ya apalagi nggak diurus ya, jadi lebih menampakkan. Kalau sama orang bisa mungkin auranya jadi mungkin jadi lebih jelek gitu lah ya. Nah udah terkumpul semua, kita simpan, tapi katanya ada satu barang lagi berbentuk keris bertulisan lafaz Al-Quran gitu. Quran gundul gitu. Arab gundul. Kerisnya itu. Ya akhirnya setelah menyimpan semua barang, si keris itu nggak belum ketemu, nggak ada di lemari, nggak ada gitu. Tapi kata si Pak Ahmad yang bisa itu, pokoknya ada di sekitar dalam rumah gitu. Dan itu memang nggak ada di lemari katanya gitu. Akhirnya selang seminggu habis nemuin semua barang, si keris itu ketemu pas teteh lagi nyapu, noleh ke atas. Ya akhirnya teteh ngambil sendiri dengan polos, ngambil keris itu langsung cabut aja. Tiba-tiba badan langsung panas, kayak ada yang di depan api banget gitu. Pokoknya jadi bukan kayak demam, kita tuh kayak ada yang nubruk, tapi jadi panas banget ke badan gitu, sampai lemes, turun dari tangga lemes. Akhirnya kayak megang si keris itu juga kayak dia jatuh sendiri gitu. Enggak teteh letakin juga, dia jatuh sendiri gitu ke lantai gitu. Ya udah gitu teteh nelpon Pak Ahmad yang bisa itu, Pak ini si kerisnya udah ketemu. Oh iya Neng, awas hati-hati katanya, harus baca ini dulu. Dikasih bacaannya. Ya karena teteh refleks, ini udah ketemu nih barang yang emang teteh cuman baca bismillah doang kan gitu. Tapi ternyata memang kekuatan di dalam keris itu luar biasa gitu, harus ada doanya gitu. Ya akhirnya ya udah nanti bapak ke sana katanya gitu, buat ya udah itu mah simpen aja dulu, cina dibungkus aja, cina pakai kain simpen, cina gitu. Satuin sama barang-barang yang waktu itu di lemari katanya gitu. Ya memang dari barang-barang yang lain mah nggak terlalu begitu kayak keris itu sih. Itu aja yang berarti keris itu yang paling kuat ya. Itu yang menyebabkan yang membuat papa itu tuh dari situ sebenarnya. Itu Pak Ahmadnya sempat ngejelasin nggak kalau keris itu kenapa harus ditempel di atas pintu? Iya, ngejelasin juga sih. Jadi itu tes tujuan papa mah supaya jangan ada yang yang tadi tuh jail ke papa gitu. Mungkin bikin kayak tameng ya. Gitu. Itu berarti lawang pintu rumah.
Iya, pintu depan? pertama. Oh, pintu pertama. Pertama Oke, masuk. oke. Jadi dipaku di Mm-mm. atas sama papa tuh. Tapi kan itu berarti tiap kali kita keluar masuk rumah itu nggak kelihatan si keris. Enggak sama sekali, Oh, berarti nggak pernah sadar itu ada keris di Nggak atas ya. Tapi enggak pas pernah. begitu memang niatnya kita mau ambil itu keris, baru dia iya, kelihatan. Yang kata tadi Pak Ahmad, Oh iya. dibilang itu Mm-mm. ada sesuatu yang benar-benar harus memang dibuang katanya. Oke. Satu keris itu. Ya selama 8 tahun papa sakit, ya masih ada mamah kan ya gitu. Iya. Anak-anak nggak pernah, Ngelihat ada yang aneh gitu ya. nggak pernah ngelihat Normal-normal ya, ke atas, aja gitu ya. ke atas pintu atau apa juga, nggak pernah ngelihat ada satu keris gitu di situ. Atau memang waktu itu mah nggak kelihatan, apa emang pasnya waktu itu emang udah ditampakin sama Pak Ahmad mungkin ya, di apa ya namanya tuh, kayak ditembak dari sana mungkin didoain, iya, biar didoain. kelihatan sama teteh mungkin gitu. Mungkin itu udah waktunya harus kelihatan. Ya, iya seminggu papa mau meninggal. Iya, masuk akal sih, soalnya kan itu pintu utama gitu kan, disimpannya di atas pintu utama kan. Aneh aja kalau ada orang keluar masuk nggak sadar. Oh gitu. iya, setelah ketemu semua barang-barang papa, setelah besoknya Pak Ahmad datang ke rumah, Pak Ahmad masih merasakan ini masih ada katanya. Aduh, apalagi tuh? Di gudang lemari belakang. Hah. Ya pas dicari di lemari papa yang di belakang, ya baju-baju bekas sih gitu, baju-baju dinas dulu. Nah ada satu baju dinas yang masih tertempel kayak pangkat-pangkat. Kan papa tuh kerja di sub ya, dinas perhubungan. Nah jadi si pangkat-pangkat itu juga sama papa tuh diisi. Aduh, apa tuh? Ya entah, nah gitu. Ketahuan juga ya. Ketahuan, dibawalah si baju itu teh, dibukain si pangkatnya dari baju-baju itu teh yang kayak lambang-lambang, ya pegawai negeri gitulah ini. Panas pas dipegang teh. Wah, panas banget. Itu bentuknya kayak apa tuh? Di dalamnya kan berarti kan kayak di pangkat gini ya, kayak di ban ini. Kayak mungkin dijampein atau apalah. Tapi pas dibuka isinya apa teh? Nggak dibuka sih, jadi ya memang si pangkat itu teh ada isinya. Tapi bukan benda isinya. Bukan. Jadi secara goib gitu ya. Oh, baru ketahuan di situ. Itu tujuannya mungkin untuk wibawa ya kayaknya. Iya, kayak sih. Biar orang tuh mungkin segan ke papa. Ya, oke, paham. Kerjaan juga mungkin. Nah itu pas udah dikumpulin nih, kan dikumpulin sama Pak Ahmad itu. Udah semuanya dong sama baju itu yang terakhir. Nah terus gitu si Pak Ahmadnya bilang ke papa itu, ya sebelum dia pergi, katanya ini mau dibawa sama Neng. Kata aku, nggak sok, bawa aja sama bapak, kayak gitu. Karena aku juga kan nggak bisa ngebawanya kan gitu. Sok aja, anak-anak udah setuju semua, barang-barang itu bawa aja sama bapak gitu. Jangan sampai ada yang tertinggal di rumah lah gitu. Ya, takut nantinya ini ke orang lain juga kan gitu, ke anak-anaknya juga gitu. Ya setelah itu papa juga Pak Ahmad juga izin ke papa, ya barang ini mau dibawa. Sambil papa apa ya, raut mukanya tuh kayak yang marah pertamanya tuh. Jadi kayak yang nggak boleh, nggak ikhlas mungkin. Si barang-barang itu dibawa tuh nggak boleh. Sampai ya apa ya, raut mukanya tuh ke Pak Ahmad tuh kayak yang benar-benar marah, jangan gitu. Terus sama aku diomongin papanya, biar papa sembuh gitu, biar papa tenang gitu. Jadi itunya mau dipinjam dulu sama Pak Ahmad, gitu, nggak dibuang kok. Jadi biar papa itu. Nah baru dari situ papa tuh agak ngeluarin air mata. Dari situ tuh. Nah udah dibawa sama Pak Ahmad, katanya tunggu 3 hari terus aja ngaji katanya gitu. Ini dibawa barang-barangnya sama bapak mau dibersihkan ya. Gitu. Jadi udah mau diambil semua dari rumah ini. Jadi diajak lah gitu. Dibuang nanti entahlah kemana-mananya mah kita nggak tahu kan gitu. Oh berarti teteh nggak tahu ini barang-barang setelah dikasihin ke Pak Ahmad itu udah nasibnya gimana gitu. Berarti entah itu mungkin dibuang atau gimana, nggak tahu ya. Teteh mintanya ya supaya papa tenang aja gitu biar supaya dipermudah jalannya. Sama Pak Ahmad juga setelah teteh manggil Ustadz yang dari Purwakarta juga,
kita anak-anaknya udah ikhlas gitu Oke. kalau papa pergi gitu. Lagian ya kasihan juga kan ke papahnya, Iya sih. kesiksa Iya, gitu. tersiksa. Pas seminggu papa mau meninggal, teteh manggil Pak Ustadz yang deket rumah. Karena papa itu udah ngorok di sini tapi susah banget gitu ya. Kata Pak Ustadz suruh nyari kembang 7 rupa tapi warna putih Warna sama putih. jeruk 7 macam 7 macam. yang beda-beda pokoknya. Beda-beda. Jangan ada yang sama. Oke. Sampai ya nyarinya memang susah sih. Dikasih waktu sampai duhur karena jeruknya belum nemu 2 macam lagi kalau nggak salah. Sampai nyari ke Subang ada itu. Ya akhirnya papa itu dimandiin sore. Ya dimandiin pakai kembang sama jeruk itu dicampur ke air gitu. Oke. Ya setelah itu alhamdulillah kata Pak Ustadz tunggu malam ini katanya gitu. Maksudnya tunggu malam ini tuh gimana teh? Ya papa itu meninggalnya gitu. Jadi kan harusnya duhur karena bunga sama si jeruknya belum nemu semua gitu yang 7 macam itu. Jadi dimandiin itu pas mau menuju maghrib kalau nggak salah gitu. Oke. Kata Pak Ustadz ya nanti tunggu nggak sampai besok katanya gitu, malam ini katanya gitu. Jadi anak-anaknya semua harus baca ayat-ayat Al-Quran gitu, bacain ayat kursi Yasin gitu. Ya karena adek pulang dulu kan, jadi saya yang ngaji gitu ya di pinggir papa gitu. Papa itu udah ngorok terus ngeluarin air mata dari jam 9 dan pas jam 11 itu teteh tuh terasa ngantuk banget gitu, kayak ada yang udahlah kesirep gitu ya. Kesirep gitu. Udah mau tidur dulu sebentar gitu. Akhirnya tidur dulu sambil megangin ibu jari kaki papa gitu, dipegangin gitu. Tapi masih ada detak sih gitu. Ininya aja udah ngorok gitu. Pas setengah jam kalau nggak salah kebangun sama batuknya suami gitu ya. Kebangun, setelah bangun pas dipegang ya semuanya udah dingin. Udah nggak ada detak gitu. Ya nangis, udah yang tadinya kan pengen ngaji sampai papa menghembuskan napas terakhir gitu ya, tapi karena tetehnya ketiduran setengah jam gitu. Jadi begitu bangun papanya udah nggak ada. Udah nggak ada sih, gitu aja. Nah setelah itu ya manggil Pak Ustadz, ya diurus, nelponin adek juga, ya langsung datang semua keluarga pagi-pagi. Ya tadinya mau langsung dimakamin pagi-pagi karena teteh harus ngejemput kakak dulu, ngurus gitu. Akhirnya papa dimakamin jam 12 abis lohor jam 1-an lah gitu. Nah setelah itu yang menandakan kata si emak paranormal yang dari awal papa kena guna-guna itu kan bakal menampakkan gitu ya. Ya emang itu terjadi ya, datang orangnya. Tapi dia nggak ikut ke pemakaman, jadi dia cuman di sekitar rumah aja gitu. Dan terlihat banget ciri-cirinya sama seperti yang disebutkan si emak paranormal itu. Kayak gimana dia pas datang itu? Ya dia kayak ya muka polos sih, nggak yang mencurigakan, ngeliatin ke anak-anaknya papa gitu. Kayak nimbrung gitu sama tamu-tamu gitu. Tapi kita udah tahu nih, ciri-cirinya orang itu gitu. Dan ya kan nggak kenal juga ya gitu, cuman tahu ciri-cirinya tinggi, gede gitu, hitam kan. Ya udah tertuju ke situ sih. Tapi pas dicari di pemakaman dia nggak ada, cuman di rumah aja. Ya pas ke rumah ya nggak ada dia. Udah pulang kayaknya cuman ya dari situ setelah beres pemakaman
Ade tuh beres-beres di depan nyapu. Mm-mm. Nah kan yang kata si emak nanti juga dia nyimpan sesuatu lagi, Nyimpen lagi. nyimpen lagi setelah papa meninggal dia puas, terus dia bakal mengincar ke turunannya papa tapi ke anak perempuan. Oke. Gitu. Nah setelah tamu pulang si adik saya nyapu bersih di situ nemuin buntut kucing. Wah. Buntut kucing pendek gitu. Bukan boneka, itu benar-benar buntut kucing tapi nggak berdarah nggak apa. Warna coklat. Oh, warna coklat. Nah, mungkin karena adek polos teh disangkanya memang buntut kucing yang berantem mungkin ya patah gitu merenan. Setelah itu sama adek dibuang. Terus bilang ke saya, teh katanya nemuin buntut kucing katanya gitu. Kenapa dibuang? Gitu kan. Ya nggak tahu. Nah, pas itu setelah saya ke belakang ngeliat, ya nggak ada sih buntut kucing, cuma nemuin boneka perempuan di ujung deket pohon pisang. Yang ditunjukkan kata Sima bahwa orang itu bakal nyimpen sesuatu berupa boneka perempuan gitu di ujung, pas banget deket pohon pisang. Karena di situ kan banyak pohon pisang di belakang rumah itu. Jadi di sela-sela pohon pisang itu kan biasanya pohon pisang suka banyak tuh. Emang banyak, iya banyak banget di rumah. Berarti di sela-sela di tengah-tengah kayak gitu ya. Itu bonekanya kayak gimana? Kayak boneka-boneka yang serem gitu, tapi boneka perempuan gitu. Oh, boneka bayi bentuknya? Iya. Tapi kecil. Kayak perempuan, kayak boneka segede? Ya sejengkal lah. Oh, sejengkal. Kayak boneka mainan biasa ya? Iya, udah lecek bonekanya juga. Ya nggak tahu sih tujuannya apa. Terus si boneka itu dikemanain? Ya dibawa aja ke sana ke si emak yang paranormal itu. Terus kata si emak apa? Ya saya suruh bawa aja sama adik gitu. Suruh bawa ke sana. Ya alhamdulillah cina udah ditemuin. Kalau enggak ya kena ke anaknya. Jadi dia nanti medianya melalui boneka gitu, nyerang ke anaknya papa, anak perempuannya gitu. Ya setelah itu setelah beres pemakaman ya saya masih tinggal di situ. Cuman karena keinget omongan si emat ya, karena orang itu mau nyerang ke anaknya papa yang perempuan, ya ada rasa takut juga ya. Memang setelah papa meninggal pun auranya masih tetap ada sih. Ngerinya masih ada gitu. Jadi nggak yang tenang gitu. Tapi itu setelah bapak meninggal rumah itu nggak dibersihkan? Nggak dilakukan pembersihan mungkin? Enggak. Jadi kosong sampai sekarang? Kosong aja gitu. Oke. Ya paling ada kakak suka kesana sih gitu. Tapi ada cerita-cerita tentang rumah itu? Mungkin ada kakak ya yang horor-horor gitu? Enggak sih, kakak mah ya paling bawa tamu aja di luar rumah gitu, nggak pernah nginep di situ. Kakak juga paling ada kepentingan kumpul sama tamu tapi di luar rumah gitu, nggak sampai ke dalam. Oke. Oh, mengenai barang-barang tadi kan dibawa semua ini barang-barangnya papa. Yang tadi dengar cerita dari Om katanya barang-barangnya ada sebagian yang diambil tanpa sepengetahuan si Pak Ahmad katanya ya. Iya. Itu barangnya apa aja? Berupa keris sama balpen. Oh, jadi ini kerisnya nih. Ini kerisnya emang sekecil ini ya Teh ya? Iya. Terus ini balpennya juga balpen zaman dulu. Tapi ini emang nggak ada isinya ya? Maksudnya nggak ada tintanya? Nggak ada. Kayak cuman buat di saku aja gitu ya? Iya. Kalau yang ini berarti ini kain yang coklat-coklat ini kain? Ya tadinya mah putih karena mungkin udah mungkin itu mah dari papa muda kayaknya mah. Oh, jadi ini tadinya putih kainnya. Emang dari muda juga papa suka koleksi barang-barang yang gitu. Tapi ini nggak apa-apa ya nih aku pegang ya? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Sama ini tadinya tuh warnanya putih, cuman karena ini udah mungkin puluhan tahun ya. Iya. Jadi warnanya udah coklat-coklat kayak gini. Gitu. Jadi ini sekarang cuma disimpan aja paling ya untuk koleksi peninggalan dari papahnya Teteh gitu ya. Oke.
Nah ini Teh, makasih banget udah Ya. datang ke channel Huru Hara Horor ya, udah mau bercerita pengalamannya di sini. Ini pengalamannya epic banget karena terjadinya sama Papa sendiri ya, dan Iya. Teteh mengalami langsung ya, Langsung sama nyata. saudara-saudara juga dan nyata itu ya. Jadi melihat secara langsung juga. Mungkin nanti kalau misalkan ada cerita-cerita horor lagi, boleh dong nanti kita datang lagi untuk Oke, cerita-cerita ya. Karena ini Teteh cewek pertama nih yang tayang di channel kita. Cewek-cewek lainnya belum pernah ada yang tayang, yang belum pernah ada yang datang lagi gitu. Jadi kita merupakan suatu kehormatan ya buat kita juga. So, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Aku Immanuel izin pamit dan Teh Meli juga izin pamit. See you on the next video. Dadah!